perilaku bisnis yang terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Cahya Trisna Dewi dengan NIM 230202045 dan teman saya Amanda Aulia dengan NIM 230202041. Apa sih perilaku bisnis yang terlarang? Bisnis terlarang dalam Islam adalah segala bentuk kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Ini mencakup perdagangan barang haram. Tujuannya adalah untuk menjaga keadilan, kemaslahatan, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak individu dan masyarakat. Apa aja sih yang akan dibahas? Simak terus ya video sampai akhir. 1. Riba. Riba memiliki beberapa pengertian, yaitu bertambah, berkembang atau tumbuh, meningkat menjadi tinggi, dan menjulang. Nur Al-Syarbini Kahib menjelaskan bahwa riba adalah melebihkan suatu harta yang dipertukar dan penangguhan pembayaran atas harta sejenis dan dipertukar belikan. Yang kedua, penipuan. Penipuan mengatakan bahwa barang tersebut tidak memiliki sifat yang tidak diinginkan pembeli, atau mengatakan bahwa produk itu berasal dari pabrik yang terkenal kualitasnya padahal bukan. Tetapi apa yang dikatakan penjual tidak akan mengurangi nilai barang. Itulah disebut dengan menipu. 3. Curang dalam menimbang atau tafif. Al-Mutaffifin, kata ini terdapat pada surah Al-Mutaffifin. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa al-mutaffin adalah jamak dari mitaf, yakni orang yang mengurangi timbangan dan takaran. Dikatakan demikian karena al-mutaffif hampir-hampir tidak mencuri timbangan dan takaran selain sesuatu yang sedikit. Menurut Imam Al-Maraghi, al-tafif adalah kecurangan dalam menakar. Dikatakan demikian karena apa yang diambil oleh penimbang adalah sesuatu yang hina. Yang keempat, judi. Judi merupakan transaksi yang termasuk zero sum game, karena keuntungan salah satu pihak merupakan kerugian dari pihak lain dengan niat yang sama. Apabila dijumlahkan antara keuntungan sebagai bilangan positif dan kerugian sebagai bilangan negatif, maka para pihak yang terlibat hasilnya nol. Yang kelima, gaban faiz. Gaban al-faiz artinya tidak memperbolehkan pengambilan keuntungan yang berlebihan, yang berarti orang yang menjual komoditas dengan menyatakan secara eksplisit atau memberikan kesan bahwa ia mengenakan harga pasar. 6. Menutupi cacat pada komoditi atau tadlis. Tadlis menurut bahasa adalah menyembunyikan kecacatan. Tadlis merupakan sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Ini tidak hanya dalam ekonomi syariah, melainkan juga dalam ekonomi konvensional. Adi Warman Karim membagi tadlis atau penipuan pada 4 macam, yaitu A. Tadlis dalam kuantitas, B. Tadlis dalam kualitas, C. Tadlis dalam harga, D. Tadlis dalam waktu penyerahan. 7. Menimbun atau ihtikar. Ihtikar secara termologis adalah menahan atau menimbun barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasar. Secara etimologi adalah penipuan, pengumpulan barang-barang atau tempat untuk menimbun. Sedangkan secara istilah, ihtikar berarti membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik. 8. Kebijakan negara menetapkan harga atau tas'ir. Tas'ir dalam istilah syar'i, kebijakan pemegang kekuasaan atau wakilnya untuk memerintahkan pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga tertentu. Dengan kata lain, negara melakukan intervensi atau campur tangan atas harga dengan menetapkan harga tertentu atas suatu komoditas, dan setiap pelaku pasar dilarang menjual lebih atau kurang dan harga yang ditetapkan demi kemaslahatan publik. Kesimpulannya, bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga fondasi bagi ekonomi yang adil dan masyarakat yang harmonis, menjauhi praktik yang terlarang dan membawa keberkahan dan menjauhkan kita dari potensi kerugian dunia dan akhirat. Terima kasih, semoga bermanfaat.